Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini, majlis ilmu yang kita berharap ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh yang mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam mensucikan jiwa, di mana kita masuk kepada kaidah yang ketiga. Yang pertama tauhid, yang kedua doa, yang ketiga adalah Al-Qur'anul Karimu. Berkata penulis hafizahullah, al-qaidatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga, Al-Qur'anul Karimu manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim adalah sumber kesucian jiwa, wa ma'inuha, dan mata airnya. Maka siapapun yang mencari referensi buku yang dia inginkan darinya kesucian jiwanya, maka yang terbaik dari segala macam buku adalah Al-Quran. Tidak ada yang lebih baik memberikan pensucian jiwa daripada Al-Quranul Karim. Qala Allah Ta'ala, Allah telah mengatakan di surat Ali Imran ayat yang ke-164, laqad mannallahu 'alal mu'minina, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Apa karunia ini? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, sesama manusia. khususnya bagi orang-orang Arab waktu itu, sesama bangsa Arab.
Meskipun itu tidak membatasi bahwa Rasulullah hanya diutus bagi orang Arab. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa karunia yang dibawa oleh utusan ini yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, di sini poinnya, membersihkan jiwa mereka. Dan ini berkaitan erat dengan kaidah yang berikutnya nanti, bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai sosok figur yang menjadi teladan bagi kita dalam mensucikan jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, itu Al-Hadis. Maka kemudian beliau mengatakan, penulis hafizahullah mengatakan, fa'a'zamu ma tazku bihin nafsu Al-Quranul Karimu. Maka perkara paling besar, apa yang mensucikan dengannya jiwa, adalah Al-Quran yang mulia. Alladhi huwa kitabut tazkiyah, yang layak disebut bahwa Al-Quran adalah kitab tazkiyah, buku untuk mensucikan jiwa. Wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha, dia adalah sumber, mata airnya, dan asal dari pensucian jiwa ini. Faman arada li nafsihi tazkiyata, maka siapapun yang menginginkan untuk dirinya kesucian, falyadlubha fi kitabillahi azza wa jalla, maka silahkan dia mencari kesucian jiwanya tadi pada kitabullah, di dalam Al-Quran. Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dhaminallahu liman ittaba'al qur'ana la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini, Allah menjamin, dhamina, siapa yang dijamin, liman ittaba'al qur'ana, siapapun yang mengikuti ajaran Al-Quran, an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah, bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Apa dasar ucapan ini? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Taha ayat 123. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maka siapapun yang mengikuti petunjuk Al-Quran, dia tidak akan tersesat, dan ini jaminan dari Allah. Tersesat di mana? Di dunianya, dan tidak akan celaka di akhiratnya. Sebagaimana keterangan sahabat Abdullah bin Abbas di atas. Allah juga mengatakan dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian, pesan, mau'idah, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat
bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada-dada kalian. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan dia sebagai petunjuk dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Maka inilah cara pandang kita terhadap Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah solusi bagi jiwa kita, hati kita. Al-Quran adalah petunjuk dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Seringkali kita sampaikan bahwa bentuk kasih sayang itu bukan dengan apa? Membiarkan orang tua yang menyayangi anaknya, bukan artinya apa? Membiarkan anaknya mau berbuat apa saja, membebaskan dia apa yang dia suka, tidak. Memerintahkan begini, melarang begitu, itulah bentuk kasih sayang. Nak, belajarlah, nak, jangan berbuat ini. Ini bentuk kasih sayang. Maka itulah yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil mathal a'la. Apalagi Allah jauh lebih sayang kepada kita daripada seorang ibu kepada anaknya. Sehingga perintah, larangan yang ada dalam Al-Quran, ini kasih sayang Allah kepada para hambanya. Mengomentari ayat ini berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fal-Qur'anu huwa syifa'u tamu min jami'il adwiyatil qalbiyyah wal badaniyah, adwa'id dunya wal akhirah." Ketika dikatakan Al-Quran adalah syifa, maka dijelaskan fal-Qur'anu, maka Al-Quran itu huwa syifa'u at-tamu. Dan beberapa kesempatan kita menyinggung Al-Quran tidak disebut sebagai dawa, tapi syifa. Tidak disebut sebagai obat, tapi disebut sebagai syifa. Apa bedanya? Obat belum tentu memberi kesembuhan, sedangkan syifa itu kesembuhan. Maka Allah menyebutnya dengan apa? Syifa, kesembuhan yang sempurna. Jadi seakan suatu yang pasti. At-tam, yang sempurna. Min jami'il adwiyah, dari seluruh macam penyakit. Dan ini yang sering tidak difahami oleh kita. Sebagian orang menganggap bahwa Al-Quran itu hanya obat untuk penyakit hati, untuk penyakit psikis, untuk penyakit yang abstrak, yang tidak kasat mata. Nah, itu baru bacakan Al-Quran. Iya, Al-Quran adalah sumber kesembuhan bagi hati kita. Orang yang mendapatkan gangguan-gangguan yang tidak kasat mata. Tapi wal badaniyah, dia juga obat untuk badan kita. Karena kalau hati kita sehat, insya Allah badan juga akan sehat. Kebanyakan penyakit saat ini, kenapa? Karena hatinya tidak sehat. Karena iri, karena dengki, karena banyak pikiran. Wa adwa'id dunya wal akhirah, dan dia juga penyembuh sempurna bagi penyakit-penyakit mana? Dunia maupun akhirat. Maka yang menginginkan keselamatan untuk dunia akhiratnya, semua obatnya, semua kesembuhannya ada dalam Al-Quran. Kemudian kalau ada yang bertanya, loh saya sudah baca Al-Quran,
Kok tidak sembuh hati saya? Kok tidak sembuh badan saya? Nah, mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Di surat Al-Baqarah ayat 121 Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami berikan kepadanya Alkitab, yaitu Al-Quran. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Nah, di sini poinnya. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Membaca tidak sekedar membaca, tapi haqqa tilawatihi. Ini yang banyak kemudian tidak terjadi. Membaca dengan sebenar-benar pembacaan. Seringkali kita baca nggak tahu artinya. Karena tidak tahu artinya, pikirannya kemana-mana. Iya, mulutnya komat kamit, baca. Tapi nggak paham apa yang dibaca. Pikirannya tidak mentadabburinya, merenunginya, menghayatinya. Ya bagaimana? Kemudian bacaan tadi akan menjadi obat penyembuh bagi jiwa dan raganya. Maka kalau kita ingin Al-Quran seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi syifa, penyembuh yang sempurna sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi, maka bacalah Al-Quran itu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bih. Maka merekalah yang dikatakan beriman terhadap kitab tersebut. Allahu Akbar. Di sini seakan kita disentil. Sudahkah kita ini benar-benar beriman kepada Al-Quran sehingga membacanya dengan sebenar-benar pembacaan? Diterangkan oleh beliau, wa tilawatul kitabi haqqa tilawatihi. Dan membaca Al-Quran sebenar-benar pembacaan. Bagaimana itu terjadi? Takunu biqiraatihi wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amali bihi. Itu terjadi dengan membacanya. Iya, baca satu. Wa hifdhihi, berusaha menghafalkannya. Wa fahmihi, memahaminya. Wa tadabburihi, mentadabburinya, menghayatinya. Wal amali bihi, kemudian berujung pada apa? Mengamalkan. Bahkan kalau boleh ditambahkan dengan apa? Mendakwahkannya, mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kalau kita kembalikan kepada penjelasan di atas, berarti bukan sekedar mempelajari ilmu tajwidnya, tapi mempelajari setelah bacaannya, pemahamannya, dan mengajarkannya. Kama fassarahu bidzalika as-sahabatu wat-tabi'un. Sebagaimana hal itu ditafsirkan oleh para sahabat dan pengikut mereka. Dinukilkan di sini salah satu keterangan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana gambaran ideal dalam kita belajar Al-Quran. Beliau menceritakan, kana ar-rajulu minna idza ta'allama asra ayatin. Dahulu kala orang-orang di antara kami idza ta'allama asra ayatin, jika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, lam yujawizhunna hatta ya'rif
hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna, atau wal 'amalu bihinna. Tidak akan berpindah, tidak akan melampaui ke ayat-ayat yang lain, gak akan nambah dari 10 ayat itu sampai dia memahami maknanya dan mengamalkan ayat-ayat tersebut. Ini yang namanya haqqa tilawatihi, membaca dengan sebenar-benar pembacaan. Walaupun ini kemudian tidak menafikan metode yang sekarang dilakukan menghafal oleh anak-anak. Ya, nanti pada waktunya mereka harus memahami apa yang mereka hafalkan. Karena memang levelnya anak-anak adalah menghafal sedikit demi sedikit gitu ya, khususnya pada surat-surat pendek dijelaskan arti maknanya. Tapi kemudian setelah seorang menghafalkan banyak ayat, seharusnya dia memahami arti dan makna apa yang dia baca. Maka kemudian beliau menambahkan keterangan wa qiraatul Qur'ani duna fahmi man'anihi. Maka membaca Al-Qur'an atau pembacaan Al-Qur'an tanpa pemahaman atas makna-maknanya, awil amalu bima jaa fihi, atau tidak pula mengamalkan apa yang datang di dalam Al-Quran itu, la tu'addu tilawatan bihaqqin, maka itu tidak dianggap pembacaan yang benar. Belum dikatakan membaca. Saya sudah baca 1 juz, 2 juz. Iya, paham atau tidak? Diamalkan atau tidak? Kalau tidak, ya belum membaca sebenar-benar pembacaan, belum mengimani sebenar-benar keimanan. Maka tidak heran kemudian tidak menimbulkan apa? Tazkiyatun nufus. Dan hal ini sudah diperingatkan sedari dulu. Lihat, apalagi hari ini. Walidha yaqulu Fudail ibn Iyad rahimahullah. Oleh karena itu berkata Fudail ibn Iyad rahimahullah, innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan. Sesungguhnya turunnya Al-Qur'an itu hanyalah untuk diamalkan. Ending, ujung. Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Untuk kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran itu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Fattakhadhan nas, maka kemudian manusia menjadikan qira'atahu, membaca itu amalan, sebagai sebuah amal. Saya sudah mengamalkan Al-Quran. Gimana mengamalkannya? Iya, sehari saya khatam setengah juz, 1 juz, 2 juz. Sebulan saya khatam sekali, 2 kali, 3 kali. Membatasi amalan hanya dalam apa? Bacaan. Kalau itu terjadi dulu, ratusan tahun yang lalu, apalagi hari ini. Ini Allah musta'an. Wahada akramallahu abdahu bitilawatihi. Wa idha, dan apabila akramallahu abdahu bitilawatil Quran, Allah memuliakan hambanya dengan pembacaan Al-Quran, wa tadabburihi, dan dia mau mentadaburinya, wa mujahadatin nafsihi alal amali bihi, dan dia paksa dirinya untuk mengamalkan Al-Quran,
nala minat tazkiyati awfara nasibin. Nala, maka dia mendapatkan minat tazkiyah, dari kesucian jiwa itu, awfara nasibin, sebanyak-banyak bagian. Dia akan mendapatkan bagian yang paling banyak. Maka kesucian jiwa kita berbanding lurus dengan apa? Kesibukan kita dalam membaca Al-Quran. Tapi ingat, bacaan yang sebenarnya. Kaidah yang keempat. Al-Qaidatul Rabi'atu, kaidah yang keempat, ittikhadul uswati wal qudwati. Mengambil panutan dan teladan. Sudah menjadi fitrah manusia untuk menjadi peniru. Dia butuh dalam kehidupannya itu apa? Figur, sosok yang dia teladani. Ini fitrah manusia. Maka kalau manusia hidup tanpa teladan, tanpa figur yang dia teladani, ibarat kapal tanpa nahkoda. Dia hanya mengikuti arah angin. Lagi ngetren apa, lagi viral apa, itu yang menjadi patokannya. Tapi kalau seseorang punya figur, punya panutan, punya teladan, dia akan berjalan di balik, di belakang sosok yang dia teladani tadi. Maka lihat kondisi manusia dengan berbagai macam apa figur yang mereka ambil. Apalagi yang lahir atau yang hidup di tahun 90-an gitu ya, yang merasakan kita sebutkan kadang apa, poster gitu ya, bagaimana dulu itu kamarnya anak-anak muda diisi, entah yang sukanya dengan pemain bola ya, penuh dengan apa, poster-poster pemain bola, yang sukanya dengan penyanyi, poster-poster penyanyi, yang sukanya bintang film, poster-poster bintang film. Kemudian mulailah dia tiru gaya rambutnya, gaya pakaiannya, gaya bicaranya, gaya gerak-geriknya. Ini tabiat yang ada pada manusia. Sedangkan seorang mukmin, dia paham siapa teladannya, siapa figur yang harus dia jadikan panutan. Tidak lain apa yang Allah sebutkan di surat Al-Ahzab ayat 21. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu. Sering kita menyinggung, di sini Allah tidak mencukupkan dengan mengatakan apa? Uswah. Padahal uswah itu teladan, tapi masih ditambahkan hasanah. Dan teladan itu maknanya selalu positif. Tapi untuk menegaskan bahwa sosok yang seharusnya menjadi panutan, figur teladan bagi seorang mukmin, seorang muslim,
Maka ditambahkan setelahnya, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, wal yaumal akhirah, dan keselamatan. Dia yakin akan datangnya hari akhir dan dia berharap keselamatan padanya. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak menyebut Allah, mengingat Allah. Ini sifatnya siapa? Sifatnya seorang mukmin. Maka tentunya mengherankan kalau ada orang mengaku beriman kemudian tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai apa? Sosok figur panutan dan teladannya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan, menafsirkan ayat ini, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini merupakan aslun kabirun, pokok yang besar, landasan utama dalam masalah apa? At-ta'assi, meneladani Rasulullah SAW, bi Rasulullah SAW, terhadap Rasulullah SAW. Dalam hal apa kita meneladani beliau? Fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, dalam ucapan, dalam perbuatan, dan setiap kondisi beliau. Itu yang seharusnya kita teladani dari figur terbaik ini, manusia pilihan ini. Di mana kemudian dikatakan oleh Al-Hasan, itu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, qala qaumun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nuhibbu rabbana. Berkata sebagian orang di masa Nabi SAW, sesungguhnya kami mencintai Rabb kami. Dan ini seharusnya yang terjadi. Zat yang telah memberikan segalanya kepada kita tanpa pamrih. Maka orang-orang tersebut mengatakan, kami mencintai Rabb kami, mencintai Allah. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayata, maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Itu firman Allah di surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kamu benar-benar mencintai Allah, buktikan cinta itu. Bagaimana membuktikan cintanya? Fattabi'uni, ikutilah aku. Maka kalau sudah dibuktikan cintanya, Allah pun akan mencintai hamba tersebut. Yuhibbukumullah, niscaya pastilah Allah akan apa? Mencintai kalian. Maka dari sini kita bisa memahami fattiba'ur rasuli wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Maka mengikuti Rasul SAW dan meneladani beliau itu dalil, bukti ala sidqi mahabbatillahi ta'ala, atas benarnya cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti kebenaran cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang telah membuktikan kebenaran cintanya menunjukkan apa? Hatinya bersih, hatinya suci.
Jadi bukan cinta yang palsu, bukan gombal yang diucapkan di mulut tidak terbukti dalam hati. Lalu bagaimana kita membuktikan cinta tersebut? Ikutilah Rasul. Maka beliau mengatakan li'anna littiba'a wal iktida'a bin Nabi SAW, karena mengikuti dan meneladani Nabi SAW, wassayra ala manhajil qawim, dan berjalan di atas manhaj yang lurus, huwa ainut tazkiyah, dia adalah mata air, sumber dari pensucian jiwa. Wala yumkinul wusulu ilaiha bi ghairi ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita akan sampai kepada pensucian jiwa tadi kecuali dengan apa? Dan tidak mungkin al-wusulu ilaiha, kita sampai pada pensucian jiwa tadi bi ghairi ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan selain apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang mencari kesucian jiwa tadi dengan buku karangan manusia ini, buku karangan manusia itu, teori ini, teori itu, nggak akan sampai. Kecuali semua cara, semua teori yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dan benar penyandarannya, bukan sekedar apa? Label, nama saja. Kemudian beliau menceritakan tentang realita yang terjadi dari masa ke masa. Wa yuhdithu a'immatud dhullali atau ad-dhalali fi kulli zamanin turuqan munkaratan yuhdithu a'immatul dhalali, diadakan oleh para imam-imam yang sesat fi kulli zamanin, pada setiap zaman, turuqan munkaratan, turuqan munkaratan, tarikat-tarikat yang mungkar, jalan-jalan yang mungkar, cara-cara yang mungkar, yudda'a fihi atau yudda'a fiha anha tuzakkin nufusa, diklaim bahwa tarikah tadi itulah yang mensucikan jiwa. Mereka mengklaim bahwa syariat ini masih kasar, perlu diperhalus dengan tarikat-tarikat itu, dengan tirakat-tirakat bahasa Jawanya. Wa tuhadzibu al-quluba, dengannya akan apa? Dilatih hati-hati. Wa tuqawwis sillata billah, dan itu akan menguatkan hubungan dengan Allah. Ila ghairi dzalika mimma yuqal, dan yang lainnya dari apa yang dikatakan. Sehingga kemudian diklaim manusia terbagi dalam level-level syariah, ma'rifah, hakikat, gitu ya. Dan ada yang menganalogikan, dan ini sebenarnya adalah apa? Qiyas ma'al farik, qiyas yang batil. Kalau ada orang yang gila dunia, kemudian dia tidak apa? Terbebani syariat. Ada pula orang-orang yang tergila-gila dengan Allah, sehingga tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi. Allah musta'an. Jangan-jangan yang menerangkan juga dalam kondisi yang sama. Jawabannya sederhana. Kurang tergila-gila apa Rasulullah SAW terhadap Allah? Kurang cinta apa Rasulullah SAW terhadap Allah? Tapi beliau masih salat, masih puasa, masih bersedekah, berzakat.
ini adalah apa? Kias yang batil, analogi yang salah. Yusuna bil inqita'i 'anil jama'ati wal khalwati fi amakina mudlimatin. Mereka berpesan untuk memisahkan diri dari apa? Jamaah, dari manusia. Hidup menyendiri di tempat-tempat yang gelap. Gak usah ikut sholat jamaah, gak usah kumpul manusia, sudah punya ruangan sendiri. Wa tirdadi adhkarin khasatin, dan berpesan untuk mengulangi zikir-zikir tertentu. Alfadun muayyanatin, lafaz-lafaz tertentu. Yus'amu annaha tuzakki wa tuhadzibu wa turabbin nufusa. Mengklaim inilah yang bisa mensucikan, mendidik dan mengajarkan kepada jiwa tentang kesucian tadi. Ila ghairi dzalika min ad-da'awa al-batilah, dan yang lainnya dari berbagai macam apa? Klaim yang batil. Semuanya ini omong kosong. Loh nyatanya, nah ini biasanya begitu. Setelah saya ikut ini, setelah saya ikut itu, hati menjadi tenang. Saya menjadi lebih khusyuk. Jawabnya juga gampang, Mas, Pak D, gitu ya. Kalau cuman ketenangan itu loh, yang nutuk-nutuk apa itu di kuil itu juga merasa sudah tenang. Kalau sudah nutuk-nutuk apa itu sama ndremimil, hanya itu merasa juga tenang. Yang di tempat-tempat ibadah orang-orang kafir itu, sudah merasakan khusyuk juga. Jadi bukan urusan khusyuknya, ketenangannya, tapi yang dilakukan itu benar atau salah. Ya. Maka muncul berbagai macam thariqah yang mengklaim inilah yang bisa mensucikan jiwa dan sebagainya. Yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tazkiyatun nufusi as'abu min ilajil abdani wa asyad. Mensucikan jiwa itu lebih sulit daripada mengobati badan kita, dan lebih berat. Faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadati wal khulwati atau wal khalwati allati lam yaji biha ar-rusulu, maka siapapun yang berusaha mensucikan jiwanya birriyadati, dengan berbagai macam latihan, wal mujahadati, dan berbagai macam cara kesungguhan, wal khalwati, dengan kesendirian, allati lam yaji biha ar-rusulu, yang tidak pernah datang dengan cara tadi apa? Para rasul, khususnya rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa kal maridi. Apa ilustrasinya? Apa analoginya? Dia seperti orang sakit. Alladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Sakit, merasakan sakit di tubuhnya, dia obati sakitnya dengan pendapatnya sendiri. Wah, saya kok pusing ya, ini kira-kira saya ini sakit ini nih, cocoknya minum ini. Nggak tahu ilmu kesehatan, maka sakitnya dikira-kira sendiri, obatnya dikira-kira sendiri. Sembuh nggak? Bisa jadi sembuh, bisa jadi mati. Gitu ya. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifati at-tabibi. Maka di manakah dia menempatkan pendapatnya dari ilmunya para tabib?
Dia yang tidak pernah, tabib di sini apa? Dokter gitu ya. Farrusulu atibba'ul qulub. Kalau itu tidak kita lakukan pada diri kita, pada badan kita. Kalau kita sakit kemudian datang kepada ahlinya, maka beliau mengingatkan para rasul itu adalah dokter-dokternya hati. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim. Maka tidak ada jalan, cara untuk mensucikan jiwa-jiwa tadi, hati-hati tadi, dan memperbaikinya illa min tariqihim, kecuali melalui tariqahnya mereka. Nah, dan ini yang sempat saya dengar dari seorang syekh di Uhud begitu ya, ketika beliau menceritakan pengalaman beliau mendakwai, ada serombongan jamaah haji datang ke Uhud begitu ya, dari Afrika. Beliau ceritakan dari gerak-geriknya ini menunjukkan mereka mengikuti satu tariqah tertentu. Kemudian mulai diajak bicara, ngobrol begitu ya. Sampai mereka menceritakan, membanggakan tariqahnya. Maka kemudian oleh syekh tersebut dikatakan, maukah kalian aku tunjukkan tariqah yang lebih hebat? Maka kemudian diceritakan, tariqahnya siapa? Oh, ada ya tariqah. Mereka merasa sudah pol-polan gitu ya, mengikuti tariqah mereka. Iya, tariqahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mau berpikir cerdas, mau berpikir dengan hati yang bersih, sekarang tariqah ini siapa yang bikin? Manusia. Dari zaman ke zaman yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak tadi, hafizahullah. Bahkan sampai hari ini ada yang terus memunculkan. Mari kita bandingkan pimpinan-pimpinan tariqah ini dengan Rasulullah SAW. Siapa yang lebih saleh? Siapa yang lebih bertakwa? Siapa yang lebih berilmu tentang Allah? Loh, tapi mereka punya zikir-zikir khusus. Apakah Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita zikir? Bahkan mungkin saking banyaknya zikir yang Rasulullah SAW ajarkan, belum kita amalkan semuanya. Lalu kenapa kita harus menjadi apa? Orang Jawa bilang legan golek momongan. Dari manusia terbaik, zikir-zikir terbaik, kita belum mampu mengamalkan semuanya, malah cari yang lain. Apakah ini kewarasan? Allah Akbar. Sesederhana itu sebenarnya kalau orang mau berpikir. Tapi kadangkala orang sudah terkuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh tipu daya iblis, maka tidak ada jalan cara yang lebih baik dari caranya para nabi dan rasul. Wa ala aidihim, melalui tangan mereka lah kita akan mendapatkan apa? Kesucian jiwa tadi. Wa bimahdhil inqiyati wat taslimi lahum, dan hanya dengan apa? Tunduk dan berserah diri kepada ajaran para nabi dan rasul, khususnya nabi kita. Semua itu akan didapatkan. Wallahul musta'an. Dan kepada Allah sajalah kita mohon pertolongan. Wa aidan, dan juga dikatakan fajami'ul a'malil lati laisa 'alaihi amrun nabiy sallallahu alaihi wasallam mardudatun 'ala sahibiha. Wa aidan, dan juga dan terlebih-lebih fajami'ul amal, seluruh amal yang dikerjakan manusia seikhlas apapun, allati laisa 'alaiha amrun nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada di atasnya perintah Nabi SAW, mardudatun 'ala sahibiha, itu akan ditolak, dikembalikan kepada pelakunya. Tidak guna, tidak ada nilainya, bahkan mendatangkan apa? Dosa dan kecelakaan. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis sahih Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan amalan yang tidak ada atasnya itu perintah kami, maka dia tertolak. Ay mardudun ala sahibi,
tertolak, dikembalikan kepada pelakunya, nggak ada nilainya. Kalau Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, dikatakan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, inna Rasulullah sallam huwal mizanul akbaru. Maka Rasulullah sallam adalah timbangan besar. Beliau ini adalah apa? Barometer, ukurannya amal kita benar atau salah. Fa'alaihi tu'radul asya', kepadanya lah dikembalikan, ditimbang segala sesuatu. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, kepada akhlaknya lah dikembalikan segala sesuatu, perjalanan hidupnya, petunjuknya. Fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Apa yang sama itu dikatakan benar, sedangkan apa yang menyelisihi dikatakan batil. Sederhana, gampang. Yang kita ucapkan sesuai dengan yang diucapkan oleh Nabi SAW atau tidak. Kalau sesuai berarti yang kita ucapkan benar. Kalau tidak, salah. Yang kita amalkan. Dan seterusnya. Walihada, oleh karena itu, wajib ala man arada tazkiyata nafsihi, menjadi kewajiban atas siapapun yang menginginkan kesucian jiwanya, an yujahida nafsahu ala littiba, dia harus memaksakan dirinya untuk mengikuti Nabi SAW, wal iktida, dan meneladani beliau, wat ta'assi bi Rasuli SAW, dan menjadikan Rasul sebagai panutannya, wal hadari minal muhdatsati wal mukhtara'ati wat tara'iqil al mubtadi'ati, dan dia harus mewaspadai dirinya dari berbagai macam hal yang baru, hal-hal yang dibuat-buat, jalan-jalan yang bid'ah, allati yadda'i arbabuha annaha tazkiyah, annaha tuzakkin an-nufusa, yang diklaim oleh para pemiliknya bahwa tarikah ini mensucikan jiwa-jiwa. Maka yang terpenting itu bukan klaimnya, tapi hakikat yang sebenarnya. Sayangnya banyak manusia tertipu oleh klaim. Ada ungkapan mengatakan apa? Tidak ada kecap nomor 2. Semua mengatakan kecap nomor 1. Ya. Semua mengklaim yang dia ajarkan itu yang benar. Kalau enggak, ya enggak ada manusia mau mengikuti. Tapi yang terpenting dari semua itu bukan tentang klaimnya, tapi benarkah yang diajarkan. Apa timbangannya? Mari kita timbang dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sesuai, benar. Tidak sesuai, batil. Selesai. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ini yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita baca ada sebuah pertanyaan di sini. Ustaz, jika orang sudah berumur, tetapi bukan saya, Masya Allah, panahnya tidak punya umur ternyata. Beliau mengklaim tidak punya umur ya. Bagaimana mengatur skala prioritas dalam mempelajari Al-Quran? Di satu sisi ia ingin banyak membaca Al-Quran karena ia termotivasi pahala dari yang dibaca dari setiap hurufnya. Ia juga ingin mencoba menghafal karena ingin mendapatkan syafaat dari hafalan Al-Quran tersebut. Ia ingin belajar bahasa Arab agar mengerti kandungan Al-Quran, meski nggak bisa atau susah memahaminya. Kelihatannya menceritakan seseorang gitu ya, atau banyak orang. Di samping ia juga ingin bermajlis ilmu untuk belajar agamanya, maka terasa waktunya terbatas sehingga ia harus mengambil skala prioritas. Kalau waktunya untuk membaca tafsir, waktunya cukup panjang
dan ia kehilangan kesempatan membaca dan menghafal serta keutamaannya. Bagaimana sebaiknya menentukan skala prioritas bagi orang yang sudah tua seperti itu? Jazakumullah khairan. Ya. Orang sudah tua tidak punya banyak beban, gitu ya. Berarti waktunya longgar sebenarnya. Untuk melakukan ini semua insya Allah mudah, sudah nggak ngantor kan ya. Sudah nggak dagang, sudah nggak punya aktivitas kecuali apa? Sudah menunggu pensiunnya mungkin. Maka sebenarnya ini bisa dilakukan semua. Bahkan yang muda pun bisa, yang masih punya kesibukan. Semua kembali kepada apa? Keinginan kuat masing-masing. Kalau kita jujur terhadap manajemen waktu kita, mari kita perhatikan. Kita masih sempat untuk apa? Membuang-buang waktu kita untuk hal-hal yang mubah, bahkan kadang yang kurang berguna, bahkan tidak berguna. Maka yang terpenting dalam apa yang diinginkan ini adalah memohon kemudahan dari Allah. Kita sering menyampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam sehari menghadiri 13 majelis ilmu. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana dulu Rasulullah SAW bisa dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran? Bagaimana itu bisa terjadi satu rakaat? Itu belum apa rukuknya hampir sama dengan berdirinya, i'tidalnya hampir sama dengan rukuknya, sujudnya hampir sama dengan i'tidalnya, duduknya hampir sama dengan sujudnya. Nah itu satu rakaatnya berapa jam? Kok bisa terjadi? Ini bukan urusan hitungan matematis, tapi ini urusan keberkahan yang Allah limpahkan kepada seseorang. Maka yang hilang dari kita hari ini adalah keberkahan. Maka kalau dihitung waktu yang dipunya sama-sama 24 jam, maka bagaimana mereka dulu bisa melakukan sedangkan kita sekarang tidak bisa melakukan karena hilangnya keberkahan. Maka kalau dia menginginkan semua ini, dia harus mengatur, mulai diatur sebagaimana sebuah sekolah mengatur jadwal untuk guru-gurunya, sehingga satu guru tidak mungkin berebutan dengan guru yang lain pada sebuah kelas karena sudah teratur. Nah kita ini sekarang gak punya jadwal kegiatan. Lagi moodnya baca Al-Quran, saya pengen baca. Moodnya lagi apa? Ingin menghafal saya. Dan gak dibatasi. Seberapa yang seharusnya saya baca, seberapa yang seharusnya saya hafal, seberapa waktu saya membaca ini, seberapa lagi lego hati ini gitu ya. Wah, baca panjang, hafalkan banyak. Lagi banyak pikiran, seayat pun berat. Nah inilah yang menjadikan apa? Kita tidak bisa mencapai target-target kita. Maka ini teorinya. Tinggal kemudian apa? Prakteknya. Bagaimana kita bisa mengejar keberkahan waktu itu? Dengan memanage waktu kita dan memohon pertolongan kepada Allah. Insya Allah semuanya ini bisa dilakukan. Asalkan kita apa? Punya kesungguhan, mujahadah. Ya. Diatur waktunya, jam berapa saya bangun. Kemudian setelah bangun, berapa rakaat yang saya kerjakan di salat malam saya. Setelahnya saya gunakan untuk apa? Coba atur. Ya. Insya Allah, Allah akan mudahkan. Kapan? Kalau Allah melihat kesungguhan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tapi kalau sungguh-sungguh itu hanya dalam ucapan atau dalam khayalan, ya semua itu berhenti pada ucapan dan khayalan kita. Tapi kalau kita buktikan semua kesungguhan kita itu, insya Allah Allah akan mudahkan. Allah a'lam.
Ustaz, bagaimana mengambil sikap atas ajakan kelompok tertentu, sementara pengetahuan saya atas apa yang dicontohkan oleh Rasul SAW masih sangat sedikit. Jazakallah khairan wa jazakallah khairan. Kalau pengetahuan kita sedikit, Allah sudah memberikan obatnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Kalau kalian tidak mengetahui, tanya kepada yang tahu. Bagaimana kelompok ini? Bagaimana ajaran ini? Bagaimana amalan ini? Tanyakan kepada yang berilmu. Atau tanyakan kepada yang mengajak. Kalau cuman kadang kita sungkan gitu ya. Nah, ini dasarnya apa? Tuntunannya mana? Kalau kita sungkan, tanyakan kepada orang lain tadi yang berilmu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bismillah, keluar dari tema Ustaz ya. Ketika seorang yang sudah berumur tapi sama sekali tidak mau melakukan ibadah, bahkan selalu lari menghindar jika diingatkan untuk ibadah, bagaimana cara kita untuk mengingatkan atau mengajak beliau ini untuk mau beribadah? Yang pertama yang perlu menjadi koreksi adalah apa cara. Orang yang lebih tua itu punya egoisme apa? Umur. Saya lebih tahu, saya lebih punya banyak pengalaman dan sebagainya. Kalau kita yang lebih muda, dalam cara seakan mengajari, seakan mengarahkan, ya tentunya akan berbenturan dengan egoisme ini. Kemudian yang kedua adalah doa. Kita terangkan sebelumnya, hidayah ada dua macam. Yang kita mampu adalah hidayah petunjuk berupa apa? Penerangan, keterangan. Hidayatul irsyad wal bayan. Itu yang kita lakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Sedangkan yang kedua, hidayatul taufik. Petunjuk apa? Hati. Tergeraknya hati setelah orang tahu, setelah orang paham, mau berbuat. Itu hanya di tangan Allah. Dan ini juga menunjukkan kejujuran kita dalam memberikan masukan kepada orang lain. Bukan sekadar ingin menunjukkan kita ini tahu, kita berilmu. Kamu salah, saya benar. Tapi kalau kita benar-benar menginginkan perubahan pada orang lain, apa? Doakan dia. Dan siapa yang bisa membuka hati seseorang? Allah. Setelah orang berusaha memberikan masukan kepada orang lain, memberi penjelasan, jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tersebut. Wallahu a'lam.